Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada materi IMLA ya. Oke, materi kali ini yakni tentang tak maftuhah dan tak marbutah ya. Apa tujuan kita mempelajari tak maftuhah dan tak marbutah? Tujuannya adalah agar dapat mengetahui bentuknya, bagaimana bentuk tak maftuhah, bagaimana bentuk tak marbutah, dan juga harapannya bisa mengetahui bagaimana cara menuliskan huruf tak maftuhah dan tak marbutah. Itu tujuan daripada pembelajaran kali ini. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu maksud definisi daripada tak marbutah. Apa sih Ustazah tak marbutah itu? Nah, tak marbutah itu disebut juga dengan tak qasirah. Kenapa bisa disebut tak marbutah Ustazah? Kan hurufnya tak. Kok bisa disebut dengan sebutan marbutah? Ya, karena marbutah itu adalah maksudnya bentuknya tertutup seperti diikat. Lihat ini bentuknya. Ini penampakan dari tak marbutah itu ya. Dia tertutup, hurufnya tertutup dan dia seperti terikat. Nah, Pak Kosiro Ustazah apa maksudnya? Kosiro itu ada artinya pendek. Lihat juga bentuknya, dia sudah tertutup, terikat, pendek pula bentuknya ya. Nah ini adalah penampakan dari wujud tak marbutah. Selain itu, tak marbutah adalah ta yang ketika dibaca wasal tetap bersuara tak. Tetapi ketika dibaca wakaf, dia bersuara ha. Gimana maksudnya Ustazah? Maksudnya adalah Raudatun, syajaratun, dia tetap bersuara tak ya. Kalau saya baca wasal atau saya baca bersambung dengan huruf sebelumnya, ada raudatun, syajaratun. Tapi ketika saya berhentikan di akhir kalimahnya, maka menjadi raudatun tadi menjadi raudah. Syajaratun tadi menjadi syajarah. Ya, itu adalah bentuk dari tak marbutah. Yang mana ketika nanti saya ditekan menjadi yang awalnya syajaratun bisa menjadi syajarah. Ya, ucapannya seperti itu, namun tulisannya akan tetap seperti bentuk ini. Selanjutnya, ta marbutah hanya berada dalam kalimat isim dan selalu berada di akhir kalimat. Nah, perhatikan dengan baik dan benar. Tak marbutah ini selalu berada di akhir kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab itu adalah kata. Jadi dia selalu berakhir di akhir ya. Dia tidak ada di tengah-tengah, tapi ada di akhir. Bentuknya bisa seperti tak marbutah seperti ini, bisa juga seperti yang satu ini. Kenapa Ustazah dia bisa berbeda antara raudatun dan syajaratun? Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai huruf hijaiyah yang bisa disambung dan huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Dan juga penulisan huruf hijaiyah itu ada yang berada di awal, ada yang berada di tengah, ada yang berada di akhir, dan bagaimana cara menuliskannya antara huruf hijaiyah satu dan lainnya. Nah, kalau ini huruf hijaiyah dot dengan ta marbutah ini dia bisa disambung. Dot dengan ta bisa disambung. Tapi ketika ada huruf hijaiyah ra dan ta marbutah dia tak bisa disambung. Kalau dia disambung beda nanti menjadi huruf apa ya, tak bisa dia disambung. Maka bentuknya berbeda pula. Kalau dia tak bisa disambung dengan huruf sebelumnya, maka hurufnya seperti ini, bulat ini. Nah, kalau dia bisa disambung, maka bentuknya pendek juga seperti ini ya. Perlu diketahui. Oke, selanjutnya dia berada dalam kalimat isim. Apa itu isim? Isim itu adalah nama. Di dalam bahasa Arab bisa dikategorikan nama. Selain daripada nama orang, nama itu bisa berupa nama benda, nama tumbuhan, nama bangunan, dan lain sebagainya ya.
Jadi tak marbutah ini hanya berada dalam kalimat isim dan selalu berada di akhir kalimat. Itu adalah ciri-cirinya, ya. Selain daripada itu apalagi? Tak marbutah dapat diketahui dari berbagai macam tempat sebagai berikut. Kalau tadi dia berada di akhir kalimat, nah sekarang tak marbutah ini terdapat dalam isim mufrad yang menunjukkan muannas, ya. Isim mufradnya bentuknya thayyibatun, ya, singularnya thayyibatun, dan thayyibatun ini menunjukkan jenis kelamin. Yang menunjukkan jenis kelamin perempuan atau disebut juga muannas. Selain daripada itu juga ta marbutah bisa terletak pada jamak taksir atau plural. Jamak, ya, jamak artinya banyak, yang mana itu menunjukkan muannas. Awalnya bentuknya itu adalah singular. Isim mufradnya berasal dari kata qadin. Tapi ketika dia menjadi jamak taksir atau plural, maka dia berubah menjadi qadatun. Maka dia bertambah tak marbutah di akhirnya, ya. Ini perlu diperhatikan kapan tak marbutah itu berada. Dia ada selalu di akhir kalimat dan hanya berada dalam kalimat isim. Selain itu apa? Juga menunjukkan muannas, itu ciri-cirinya. Terus itu apalagi? Juga dia bisa terletak pada jamak taksir yang mana sebelumnya tidak ada huruf ta, ya. Seperti ini kalian lihat, ya, qadim tidak ada huruf ta, ya, di kalimat ini. Tapi ketika dia menjadi jamak taksir, maka secara otomatis ada bentuknya menjadi tak marbutah seperti ini. Ini adalah ketentuan mutlak sudah, ya. Oke, selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah tulisannya. Tulisan tak marbutah. Ya, tadi sudah saya kasih beberapa contoh. Nah, ini ada contoh 1 sampai 8 yang harus kalian ketahui juga cara penulisannya. As-salatu, al-jumu'atu, tahiyatul masjid, al-khutbatu, az-zakatu, al-fiddatu, hadijatu, al-akhiratu. Nah, itu kalau saya baca tak marbutahnya, taknya saya baca. Tapi kalau saya wakafkan, maka saya tak lagi membaca as-salatu, tapi saya membacanya as-salah, al-jumu'ah. Kalau ini tahiyatul masjid tetap saya baca karena masih ada kalimat setelahnya. Beda dengan kalau ini satu-satu al-khutbatu saya wakafkan, taknya menjadi al-khutbah. Az-zakatu menjadi az-zakah. Al-fiddatu menjadi al-fiddah. Khadijatu menjadi khadijah. Al-akhiratu menjadi al-akhirah. Seperti itu. Nah, di sini ada seperti yang sudah saya jelaskan beberapa poin yang harus kalian ketahui kapan tak marbutah ada. Di sini saya simpulkan menjadi 4, ya. Ada isim muannas hakiki, ada isim muannas majazi, dan ada juga isim muannas yang mana dia itu adalah muzakkar. Nah, di sini isim muannas hakiki adalah isim yang menunjukkan seseorang yang memiliki gender perempuan. Kalau ini adalah mutlak, ya, namanya nama perempuan dan orangnya orang perempuan. Contohnya Fatimah, Khadijah, Aisyah, Haulah, Sofia, ya. Ini adalah isim, ya, isim muannas yang hakiki, yang benar-benar dianya itu adalah perempuan dan namanya juga dikategorikan kepada nama isim muannas, ya, kategorinya kepada muannas atau perempuan. Terus isim muannas majazi. Nah, ini isim muannas yang mana menunjukkan sesuatu yang dihukumi memiliki gender perempuan. Yang mana sebenarnya dia tidak punya kategori, dia tidak punya jenis seperti al-akhirah, artinya akhirat. Al-jannah, artinya surga.
Surga tidak ada kategori, tidak ada jenisnya. Akhirat juga tidak ada kategori, tidak ada jenisnya. Namun pada bahasa Arab, al-akhirah dan al-jannah ini masuk kepada isim mu'annas majazi karena dia diakhiri tak marbutah ya. Nah, ini adalah hukum mutlak ya. Dia termasuk ke dalam isim mu'annas. Selanjutnya, selain isim mu'annas hakiki dan isim mu'annas majazi, ada isim muzakkar yang mana yang lapasnya seperti mu'annas. Ini namanya untuk nama pria katanya ya. Tapi dia ini nama pria, lafaznya mu'annas. Contohnya seperti apa? Contohnya ini, Hamzah. Dia itu adalah laki-laki, si Hamzah namanya. Tapi namanya ini bentuknya masuk kepada isim mu'annas, namun gendernya adalah laki-laki. Nah, ini pengategoriannya. Selain Hamzah ada siapa? Huzaifah, ya. Orangnya itu laki-laki, tapi namanya masuk ke dalam isim mu'annas yang sebenarnya dia itu adalah muzakkar, isim muzakkar yang lafaznya seperti mu'annas ya. Dia ini namanya punya gender laki-laki, tapi lafaznya seperti mu'annas karena diakhiri dengan tak marbutah. Karena tadi kita pelajari di awal, saya jelaskan tak marbutah itu adalah salah satu ciri-ciri daripada gender atau isim mu'annas. Selain daripada itu adalah jamak taksir. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jamak taksir itu dimaksud juga dengan plural dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita artikan itu adalah jumlah yang banyak. Ia tidak berteraturan atau tidak ada rumus baku untuk membuatnya. Kuncinya adalah kita rajin buka. Buka kamus, buka tulisan-tulisan yang berbahasa Arab. Yang nantinya akan melatih kita untuk mengingat ataupun menghafal isim-isim yang mana dari mufrad ke jamak ya. Oke, ini tadi tentang tak marbutah. Selain itu kita mempelajari tak maftuhah ya. Nah, tadi juga ini ada poin ketiga dan poin keempat di tak marbutah. Ia berupa tak tanis yang menunjukkan gender mu'annas ya. Yang menunjukkan gender mu'annas dia berada di akhir fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang masa lampau, yaitu menunjukkan mu'annas. Ini masuk kepada tamaftuhah contohnya sebenarnya ya. Oke, cara membaca tamaftuhah. Kita lanjut dulu. Sorry, ini keduluan. Nah, tamaftuhah itu tadi keduluan ya. Mohon maaf kekeliruan terdapat pada saya. Kalau tadi tak marbutah itu dia bulat, terikat, dan pendek, maka tak maftuhah itu disebut juga dengan tak tawilah ya. Disebut maftuhah karena bentuknya yang terbuka. Maftuhah itu artinya terbuka. Dan disebut tawilah karena bentuknya yang panjang. Seperti yang sudah sebelumnya saya bilang tadi, yang sudah kita tunjukkan tadi yang ada tak tanis itu, yaitu termasuk kepada tak maftuhah. Tak maftuhah adalah tak yang bersuara tak, baik ketika dibaca wasal atau bersambung maupun waqaf. Kalau tadi tak marbutah dia itu dibaca wasal dia berbunyi bersuara tak, tapi ketika terbuka dan apabila dibaca waqaf tetap dibaca tak. Nih contohnya ya, muslimatun. Kalau di akhir atau saya wakafkan menjadi muslimat, hasanatun menjadi hasanat. Beda dengan tak marbutah tadi. Tadi contohnya syajaratun. Kalau saya wakafkan menjadi syajarah ya. Latifatun saya wakafkan menjadi latifah. Itu berarti akhirnya tak marbutah ya karena dia isim muannas. Ini tak maftuhah. Kalau dia saya baca wasal ataupun saya baca wakaf, dia tetap berbunyi tak. Muslimat dengan muslimatun ya.
Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah ta maftuha dapat diketahui di berbagai macam tempat sebagai berikut. Apabila terdapat pada isim mufrad yang diakhiri dengan huruf ta dan huruf sebelumnya berharakat selain fathah, sukun, dhammah, dan kasrah. Nah, ta maftuha dapat diketahui di berbagai macam tempat ya. Dia kalau letaknya pada isim mufrad, dia diakhiri dengan huruf ta. Sebelumnya berharakat seperti ini, muslimatun, hasanatun, seperti contohnya ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya, seperti tak marbutah tadi. Ini adalah contoh ta maftuhah. Nah, disebut ta maftuhah karena dia terbuka. Tawilah, dia bentuknya panjang. Tidak seperti ta marbutah tadi, bentuknya pendek ya. Beda sekali ya. Ini bentuk ketika saya wakofkan zahabat, uqimat ya. Tapi ketika dibacakan taknya saya baca wasal, maka menjadi zahabat, zahab, zahabat, zahab tuh ya. Uqi ini adalah fiil ya. Ini juga fiil madhi namanya ya. Kata kerja lampau, maka dia disukunkan. Ini juga kata kerja lampau, maka disukunkan. Kalau ini adalah isim, ini juga isim. Dia bisa diwakafkan menjadi maut ya. Maut ya, ini buktinya seperti itu. Tapi kalau saya wasalkan bacanya menjadi mautun ya, bintun, sholihatun. Kalau saya wakafkan menjadi sholihat, hafizatun menjadi hafizat ya. Sangat berbeda sekali ketika diwakafkan bacaannya ataupun ketika diwasalkan membacanya ya. Nah, ini juga penjelasan seperti tak marbutah. Ta maftuhah bisa didapati pada beberapa macam kata. Nah, ia sebagai huruf tak asli, bukan tak tambahan. Nah, ini huruf tak asli namanya ya. Basicnya yang berada di akhir kata, baik kata kerja maupun kata benda. Ini asli, dia tidak ada tambahan. Nah, nabata, mautun, lata, ini lata, mautun, nabata, ini tak asli, bukan tak tambahan. Dia ini ada di isim, bisa juga di kata kerja ya. Terus selain itu berupa tak domir. Kalau dia tadi tak asli, dia berupa tak domir seperti nomor 1 dan 2. Ini adalah tak domir artinya. Tak domir mutasil yang berada di akhir kata kerja lampau atau madi. Tak domir itu apa, Ustazah? Domir itu apa? Mutasil itu apa? Domir itu adalah seperti pronoun di dalam bahasa Inggris, ya. Dia itu menyebutkan kepada subjeknya, ya. Entah itu dia subjeknya saya, entah itu subjeknya dia perempuan, dia laki-laki, mereka, dan segala macam domirnya, maka itu bisa berupa tak domir. Kalau di sini jitu, tak domir punya ana, ya. Ia berupa domir mutakalim maupun mukhatab ataupun mukhatabah. Jitu, jita, jiti. Ini tak domir ana. Ini tak domirnya anta. Ini tak domirnya anti. Nah, jadi ketika ada tak maftuhah seperti ini, dia bisa berada pada isim dan dia juga berada pada fiil. Ya, ini berupa tak dhamir mutasil karena dia ada di kata kerja ya. Selanjutnya juga berada pada mu'annas salim. Ia berupa tak sebagai tanda bahwa ia adalah isim jama'. Nah, kalau tadi tamar buta dia pada jama' taksir, bentuknya memang seperti tak bulat itu. Nah, sekarang tak yang mana dia ada di mu'annas salim.
taknya tetap tak maftuhah, panjang dia seperti ini. Dan dia tanda bahwa ini adalah bentuknya jamak, ya, jamaknya muannas, muslimat, muslimat bacanya, sholihat, sholihat, jamilat, jamilat, ya. Kalau jamak muannas salim selalu sebelum tak marbutah itu pasti dibaca panjang, ya, karena ada alif. Muslimat, muslimat, sholihat, sholihat. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan lebihnya untuk supaya kalian memudahkan ketika materi ini saya bagikan bisa kalian baca lagi, ya. Nah, di sini ada contoh jumlah baik tak, ya. Ia dibaca sebagai huruf tak sesuai dengan huruf harakatnya, baik ketika disambung ataupun ketika berhenti. Contohnya bagaimana? Hatta idza hadara ahadukumul maut qala inni tubtul an, katanya. Nah, di sini ada kalimah bercetak warna merah. Nah, di sini adalah bentuk daripada ta, ya, ta maftuhah, ya, ta maftuhah pada isimnya. Maka tulisannya nanti seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk memudahkan kalian bagaimana cara menyambungnya, ya. Kalau tadi secara definisi dan istilahnya, nah ini bagaimana cara membaca dan menulisnya. Ingat ketika disambung, tak marbutah itu menjadi seperti ini. Ada giginya kalau dia disambung. Tapi kalau dia tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya, dia tetap bentuknya bulat seperti ini, ya. Ini khusus ketika waqaf. Nah, bacanya yang awalnya jadi aniyatin. Nah, ketika waqaf maka harus dibaca aniyah, jangan dibaca aniyatin. Sudah tahu dia berada di waqaf, maka bacanya aniyah, ya. Seperti ini juga hamiyatan, maka saya nanti membacanya hamiyah. Tulisannya bil maghfirati, maka dibaca bil maghfirah. Nah, seperti itu. Nah, juga di dalam surah di ayat tertentu di dalam Al-Qur'an juga ada tak marbutah ini yang berharakat dhammah kasrah fathah atau dhammah tain kasrah tain ataupun fathah tain, seperti di dalam tabel ini tasla naron hamiyatan. Nah, hamiyatan radiyatun waqi'atu bil marhamati, maka ketika diwakafkan tidak lagi terbaca harakatnya, maka bacanya seperti naron hamiyah bil marhamah idza waqa'atil waqi'ah, seperti itu. Lisa'iha radiyah. Nah, seperti itu, ya. Semoga dapat dipahami. Ini adalah tak marbutah. Nah, kalau ini adalah perbedaannya. Ini tulisan bagaimana tak marbutah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ini tulisan tak maftuhah yang mana bisa bersambung dengan huruf sebelumnya dan yang mana tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ini supaya memudah kalian untuk belajar sebelum kita praktek menulis, ya. Semoga ini bisa membantu kalian, ya. Oke. Saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Kalau kalian visual atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar yang ada. Dan juga silahkan gunakan grup kelas kita untuk berdiskusi jika kalian masih belum memahami apa yang saya jelaskan. Oke, saya akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum